Welcome back to Siput Hutan. Ya, di hari ini itu kita mau ngobrolin 5 kesalahan pemain RC newbie. Kayaknya kok berlebihan ya. Kayak bukan newbie aja. Kan saya newbie abadi. Jadi kita rubah judulnya. 5 tip dasar bermain RC. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 5 tip dasar. Nah, sebelum kita mulai, kita bikin teh dulu. Jadi di depan kita ini ada Olight Coffee Maker. Berhubung saya nggak ngopi ya, jadi kita bikin teh aja. Caranya gimana? Gampang banget. Caranya ya tinggal kalian tuangin tehnya, masukin semua daun tehnya ke dalam saringannya, dan tinggal kalian tambahin air. Nah, ini adalah airnya. Berhubung saya aliran anti rugi, jadi manfaatkan semua daun teh ini sampai habis. Oke. Langkah berikutnya adalah kita bisa mengisi air di tangki ini. Jadi tinggal kalian isi aja kayak gini. Oke. Jangan sampai nyentuh garis maksimum. Dan sekarang baik teh maupun kopi, kalian bisa atur sensasi rasa mau strong atau light. Ya kita pilih di tengah, agak strong dikit lah ya. Tinggal kalian tutup seperti ini. Setelah itu kalian potekin on off-nya. Oke. Nah, dia akan otomatis jadi ngisi ya ketika tangki ini dipanaskan oleh elemen, lalu airnya akan menguap dan dia akan masuk ke sini. Jadi dipanasin dulu di sini. Nanti dia menguap, dia turun ke sini. Harga produk ini luar biasa murah. Bagi kalian yang mau beli, bisa langsung klik link di deskripsi video. Di situ ada gimana cara belinya. Nah, udah mulai ngocor. Jadi dia akan ngisi seperti itu. Nah, sembari kita nunggu teh kita matang, kita akan ngobrolin keluar asap. Ya wajar lah keluar asap, kan panas. Kita akan ngobrolin 5 tips dasar bermain RC. Kita mulai dari tips saya yang pertama itu masalah on dan off. Jadi on dan off itu setiap RC itu kan rata-rata punya 2 on dan off. Yang pertama di TX transmitter atau di RX receiver, di mana itu akan dipengaruhi oleh tentu saja ISC sendiri. Singkatnya itu on off di remote sama on off di mobil. Nah, kalau kita ngomongin on off itu bagaimana sih cara on dan bagaimana cara off? Ya tentu saja gampang, tinggal ditekan atau disorong ya. Tetapi bagi pemain RC yang benar, on dan off itu punya arti tersendiri, punya prosedur tersendiri. Yang pertama harus dinyalain itu adalah dari remote-nya sendiri. Setelah remote-nya on, baru kita nyalain mobilnya. Kalau matikan, dia itu harus mobilnya dulu, setelah itu baru remote-nya. Inti dari kesimpulannya adalah jangan biarkan mobilmu nyala sendirian. Jadi buat kalian semua yang bingung ya, kalau nyalain kan remote dulu, habis itu mobil. Kalau matiin mobil dulu, habis itu remote. Itu kan selalu bingung. Ini kok dibolak-balik gimana? Saya merasa tidak ada bedanya dan fine-fine aja. Sebagian dari kita itu tidak punya pengalaman akan break atau lost connection ketika transmitter mati ya. Jadi di sini itu saya perjelas dengan satu kesimpulan. Jangan biarkan mobil kalian nyala sendirian. Jadi dia harus ada nyala pendamping. Nah,
Apa yang terjadi jika proses itu terabaikan? Akan ada dua masalah. Masalah yang pertama, itu mobil akan bisa jalan sendiri. Jadi bisa kalian bayangin ya, mobil jalan sendiri bisa maju atau mundur kayak di video ini. Nah, di video ini cukup jelas ya, kalian bisa lihat. Itu kan Suprapto lagi ngejar mobilnya gara-gara remote-nya lagi mati. Nah, itu bisa menimpa siapa aja dan kapan saja tentu saja ya. Ngomongin teh udah mateng, jadi saya matiin dulu. Nah, masih beruntung si Suprapto karena pada saat mobilnya itu nyala, dia itu ada di padang rumput yang luas ya. Bayangin kalau kita lagi santai di pojokan air terjun yang tinggi banget, lalu kita santai, lalu kita mematikan RC kita, dan terjadi hal seperti yang dialami oleh Suprapto. Kalian bisa bayangin RC itu akan jatuh kan dari ujung jurang ke bawah. Nah itu kan menurut saya juga harus diperhatikan dan harus hati-hati. Jadi itu tips pertama ya. Jadi akan ada 5 tips. Tips yang kedua ada di mencabut baterai. Jadi kita ngomongin baterai nih ya. Baterai itu kalau seyogyanya hari ini kita main, itu malamnya dicas dulu. Berapa ampere untuk ngecasnya? Gunakan ampere serendah mungkin agar baterai kalian lebih awet. Nah, setelah main kalian bisa melakukan yang namanya discharge. Jadi baterai itu di-discharge untuk masuk ke mode storage ya. Jadi ketika baterai itu dihabiskan di mode storage, otomatis selnya itu jadi nggak stres dan nggak mudah kembung. Nah, itu pasca baterai ya. Kalau pada saat selesai bermain, baterai di RC kita itu harus dicabut, baik di TX maupun di mobilnya itu sendiri. Karena apa? Meskipun kita mematikan mobil ya, jadi ISC dalam kondisi off, baterai itu masih tetap bisa terserap, dan itu tentu saja berbahaya, bisa bikin baterai itu kembung di dalam. Baterai lipo bisa kembung kayak seperti gambar ini. Jadi jelas banget di situ baterainya kembung. Nah, untuk menghindari baterai kembung, apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya bilang, tips kedua tadi mengenai baterai adalah pastikan sesudah main baterai dicabut dan dilakukan yang namanya discharge atau storage, sehingga usia baterai akan lebih lama dan baterai tidak gampang ngedrop. Nah, itu adalah tips kedua. Nah, sebelum masuk ke tips kita yang ketiga, ini kita tinggal tarik aja dia. Nah, teh ini sudah bisa dinikmati. Pagi-pagi gini enaknya minum teh memang. Kalau kalian suka teh atau kopi, tulis di kolom komen. Enak. Jadi worth it banget. Kalau kalian tanya berapa kali di refill, teh itu bisa 3 kali ya. Jadi kita refill lagi. Jangan dinyalain sebelum ini ditaruh di sini. Nanti bisa tumpah-tumpah. Oke, lanjut di segmen kita ketiga. Tadi sudah jelas. Di pertama kita sudah bicara masalah on off. Yang kedua itu kita bicara masalah baterai. Yang ketiga itu adalah sebelum dan sesudah bermain. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya jadi screwing. Saya bilang itu screwing. Screwing itu apa? Jadi mobil RC itu punya banyak banget baut. Tentu saja kita butuh obeng heck atau obeng bintang plus ya.
Kalau RC Adventure saya rasa obeng hack ya. Obeng hack. Kayak apa obeng hack? Ya ini obeng hack. Nah, obeng hack ini diperlukan untuk setup semua baut. Kita cek, kita seretin satu persatu. Jadi yang harus diseretin adalah baut kaki-kaki, mulai dari baut yang ada di gardan, mulai dari baut yang ada di shock tower, dan penyangga shocknya sendiri. Setelah itu kalian harus mengencangkan baut dari velg ya. Jadi baut velg itu harus diseretin semua. Setelah itu baru kalian buat main. Kenapa? Karena itu penting banget menurut saya. Ada yang bilang lebay, ada yang bilang kebiasaan itu bikin baut kalian dol. Ya, semua apabila dilakukan terlalu berlebihan akan membuat efek tersebut. Yang saya takutkan kenapa saya melakukan kebiasaan itu ada beberapa hal. Yang pertama, saya paling anti betulin mobil di atas hutan atau di lokasi. Sebagian orang bilang yaitu asiknya bermain adventure. Ya, saya setuju kalau memang itu harus dilakukan dengan terpaksa. Tetapi kalau itu bisa tidak dilakukan, otomatis kan kita lebih fun dalam bermain. Syukur-syukur kalau kalian punya hobi kayak gitu, bisa bantuin temennya yang problem. Tetapi kalau mobil kita sendiri nggak problem, itu menurut saya jauh lebih bijaksana. Bener nggak sih? Iya toh? Bener. Jadi screwing itu akan penting ya. Jadi kita ngecek semua kekuatan baut dan lain sebagainya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bagi kalian semua yang suka mobilnya itu rapi dan pasang baut dengan ukuran yang jamak ya, tidak sama semua, beda-beda, itu akan jadi masalah ketika baut kalian hilang di lokasi hanya karena kalian tidak kencangkan dia. Kalau ada yang tanya, loh, kamu berapa kali setiap main, habis main itu dikencengin? Setiap kali main saya pasti kencengin kok. Kenapa? Karena ada beberapa baut yang selalu kendor. Saya sendiri nggak ngerti ya. Menurut saya itu kayak sebuah misteri. Ada baut yang kendor di mobil ini, tapi tidak di mobil yang itu. Tapi di mobil itu ada yang kendor di bagian itu, tidak di bagian mobil yang ini. Jadi bisa dibilang itu beda-beda ya. Dan itu akan sangat menyedihkan kalau bautnya hilang. Jadi itulah pentingnya kita kecek baut. Nah, kita sudah bicara 3 topik. Topik yang keempat adalah tentang melakukan water protection di bagian besi. Nah, apa sih ini? Jadi kalau yang dimaksud water protection itu kita memberikan perlindungan khusus kepada join ya. Join itu bukan partner, bukan teman. Join yang dimaksud itu adalah join sendi, pergerakan dari gerak mobil itu sendiri. Sebagai contoh yang disebut join itu adalah sihab. Nah, itu steering angle ya. Itu yang pertama. Yang kedua couple. Nah, couple itu kan ada yang CVD, ada XVD ya. Yang bergerak-bergerak. Lalu bagian engsel skok. Nah, join bukan engsel ya, lebih tepat itu dibilang kayak end rodnya skok gitu ya, end ball-nya skok. Nah, itu di bagian-bagian tersebut harus disemprot oleh lubrikan, bukan water repellent. Kalau water repellent itu buat sneakers. Ini lubrikan yang punya sifat water repellent. Nah, di sini biasa saya pakai produk itu yang namanya Motul C1, C2, dan C3. Nah, kenapa kok saya pakai itu? Apa tujuannya? Tadi kan kita ngomong di segmen kita yang keempat ini, itu jelas. Melakukan water repellent terhadap besi atau join, ya. Sebelum dan sesudah bermain. Nah, sebelum dan sesudah bermain, hendaknya kalian itu otomatis kan harus membersihkan rignya, kitnya itu ya. Nah, itu disemprot yang pertama kali itu oleh air bersih. Setelah itu bersih,
di bagian joinnya, penghubungnya tadi, sendinya itu tadi, kalian semprot dengan C1. C1 itu bisa diganti juga dengan kontak cleaner atau degreaser. Tujuannya apa? Supaya di sendi-sendi itu bersih, terus tidak ada karat, tidak ada sisa oil yang nempel, dan tentu saja bebas dari kerak-kerak air. Nah, itu dengan C1 itu bisa. Setelah masuk C1, kalian harus pakai C2. Nah, C2 ini disemprotin ke titik-titik yang sudah kalian semprotin dengan C1. Dia akan menutup pori-pori besi dan dia akan memberikan efek lubrikasi. Jadi dia itu selain diserap sama besi supaya tidak karat, dia itu juga akan memberikan sedikit efek lubrikasi ya, jadi kayak efek oil gitu ya, jadi dia bisa lebih lembut geraknya dan lain sebagainya. Terakhir kita pakai yang namanya C3. Nah, C2 itu kenapa harus ditambah dengan C3? Kalau kita baca di modul C2 itu supportnya untuk pasir atau root condition. Nah, kalau C3 itu supportnya sampai ke dirt alias lumpur. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke lumpur, nggak usah ambil pusing, semprotin itu semua beres. Tapi ingat, dalam penggunaannya C1, C2, C3 ini harus berbarengan, jadi harus beli komplit. Nah, C1, C2, C3 modul ini tuh apa sih? Ini adalah produk rantai sepeda motor atau kendaraan ya. Lubrikasi rantai. Jadi kalau kita main motocross atau mogi itu udah umum banget kalau chain loopnya ini pakai produk motul. Nah, dari situ kita berpikir, karena chain loop itu kan melumasi rantai yang notabene adalah besi ketemu besi, somehow di tengah-tengahnya bisa ada teflon, karet atau plastik keras. Jadi dari 3 aspek tersebut, kit RC kita itu punya aspek yang sama. Jadi boleh saja, semprot aja. Itu pasti aman menurut saya yang sudah bermain. Jadi itu penting banget gitu loh. Loh, kalau ada yang tanya lagi, loh itu kan sesudah bermain harus seperti itu. Sebelum bermain harus seperti itu. Kenapa kok sesudah bermain digituin lagi? Jawaban saya cuma simple. Biar nggak lupa. Kenapa? Banyak dari kita yang pasti sadar betul loh, kalau habis main RC itu harus dibersihkan supaya nggak karatan. Iya, itu benar. Tetapi di sisi lain, banyak juga dari kita yang di rumah itu punya kesibukan, ya kerjaannya padat, ngecas baterainya lama, terus besoknya pagi-pagi harus sudah berangkat ke lokasi untuk main RC, karena kadang kan kita mengejar matahari. Mengejar matahari. Seperti yang kita lakukan itu kan seperti itu. Jadi akan ribet banget jika kita sampai lupa. Jadi ketika kita sampai lupa itu akan sangat, waduh, menurut saya itu sedih banget ya. Jadi itu bisa jadi masalah ketika akan sangat lupa, dan itu akan sangat banyak efek buruknya lah kalau sampai kita tidak melakukan water repellent itu. Jadi ya itu bakalan berat banget. Nah, untuk tips yang terakhir yang mau saya bahas adalah tentang bagaimana mencuci sebuah RC. Nah, banyak banget di kita yang menurut saya itu punya gaya khas dalam mencuci RC. Gaya khasnya itu ada sebagian orang itu begini. Itu RC kan kotor, lalu disiram sama air. Habis disiram sama air, RC itu dikeringin pakai semprotan kompresor. Nah, setelah itu RC itu diminyakin. Setelah itu RC-nya dimiringin supaya minyaknya netes. Diminyakin pakai apa? Bisa pakai WD-40, bisa pakai chain loop. Nah, itu banyak pemilihan lah. Bisa pakai minyak Singer,
Itu kebebasan Anda, kita semua dalam melakukan. Tapi kalau saya, terus terang saya menghindari yang namanya kompresor. Kenapa? Karena kompresor itu akan membuat yang tidak terjadi menjadi terjadi kalau menurut saya. Nah, dalam pengalaman saya kan suka sepedaan. Ya, pakai road bike. Nah, kalau kita paham mencuci bearing atau sepeda lah ya, sepeda itu yang paling bener gimana sih? Mencuci sepeda yang paling bener itu pakai gayung air yang buat mandi itu loh. Nah, itu paling bener. Kenapa? Karena biarlah kotoran yang tadinya itu tidak bisa masuk turun dengan sendirinya. Buat kalian anak road bike, anak MTB pasti paham, apalagi MTB ya, yang sudah pasti kena yang namanya lumpur, kena yang namanya tanah, wah itu udah pasti semua itu akan nempel di mobilnya ya, di sepedanya. Jadi mereka itu tidak menggunakan semprotan air dengan tekanan tinggi, dan mereka itu tidak menggunakan kompresor untuk mengeringkan. Kenapa ya? Karena memang mereka nggak pingin airnya yang tadinya itu ibaratnya itu cuman nempel-nempel aja, jadi tambah masuk ke dalam. Itu memang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu semua dari kebiasaan. Kalau saya, karena saya kebiasaannya treatment seperti itu, saya nggak mungkin nyemprot RC saya pakai kompresor. Dan saya juga tidak mungkin mencuci RC saya menggunakan air dengan tekanan tinggi atau dengan karcer gitu ya, semprot gitu, nggak mungkin. Kenapa ya? Karena banyak pertimbangan itu tadi. Saya orang yang berprinsip untuk supaya kotoran yang tadinya itu nggak perlu masuk, jangan sampai masuk. Nah, nanti ada yang tanya, ya kan? Lah gimana? Nanti kalau nggak kering kan jadi karat. Betul banget. Jangan lupa, ya, di segmen tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana cara persiapan bermain RC. 5 tips tadi. Yang ini kan tips kelima. Tips keempat tadi udah jelas. Kita pakai yang namanya lubricant, water repellent. Jadi kan itu sudah aman. Lalu kita lanjut dengan mencuci RC-nya. Lalu kita ulang dengan water repellent lagi. Menurut saya itu sudah cukup aman banget. Toh kalau kita berpikiran supaya RC-nya itu bersih, kita pakai semprotan air dengan tekanan tinggi gitu ya, supaya dalam-dalamnya bersih semua. Dalam-dalamnya itu sampai mana sih? Apakah sampai bearings? Apakah sampai di diferensial? Tentu saja enggak kan. Nah, di situ menurut saya lebih baik kalau memang mau cuci bersih habis main lumpur ya, mobilnya otomatis dicuci biasa dengan air ya, disiram-siram ya, kalau mau dicuci pakai air keran, di wastafel gitu boleh, atau di lokasi kalau kita ketemu air terjun ya, karena air terjun itu punya TDS yang pasti rendah dan itu akan lebih baik. Setelah itu baru kita keringkan biasa aja. Setelah agak kering kita water repellent lagi, kita lubrikasi lagi. Dan kalau memang mau dibongkar bearingnya semua, lakukan di rumah dengan penerangan yang cukup, dengan meja yang luas, sehingga semua part dapat teridentifikasi dengan baik, lalu nggak ada part yang jatuh ya, karena kan banyak itu ya, kalau RC yang kit dibuka itu kan spacer-spacernya itu banyak. Jadi kalau itu jatuh, hilang, terus nggak dipasang lagi, ya masih bisa jalan kalau dipikir-pikir ya, tetapi kan itu bisa bikin seperti slack ya, atau kerapatan yang tidak maksimal, sehingga itu bisa bikin gigi-gigi RC kita jadi rusak. Nah, itulah seputar 5 tips dari kita. Sebagai newbie, kita harus mengerti tips-tips ini agar kita tidak tertimpa masalah yang tidak seharusnya terjadi apabila 5 tips sederhana ini kita lakukan terus. Jadi seperti itu ya hari ini ya. Kalau kalian punya tambahan tips lagi, bisa share di kolom komen. Bisa kalian tulis saja tips kalian apa. Jadi
5 tips ini hanya opini dari saya, dari si Pututan, atas pengalaman yang kita pakai, yang kita alamin selama bermain RC. Kalau kalian menganggap ini salah ya saya mohon maaf, tapi kalau kalian menganggap ini benar ya mungkin kalian bisa bantu share supaya teman-teman kalian tahu. Oke sob, jadi inilah konten kita hari ini tentang 5 tips sederhana bermain RC. Semoga konten ini bisa ngebantu kita semua yang masih newbie agar nggak salah jalan di dunia RC. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, leave a comment jika kalian mau tanya sesuatu atau berinteraksi dengan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa minum teh. Minum teh ini penting buat kesehatan. Yuk, udah yuk.